Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang masuk ke bab 2 dengan judul memahami dan mencipta cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang terdapat unsur magis, misteri, kesaktian, atau hal supranatural yang lain. Cerita fantasi memperdayakan pencampuran latar cerita dengan memanfaatkan latar masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Apabila kita berbicara tentang cerita, pasti kita akan bercerita tentang cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Apabila kita juga berbicara tentang fantasi, maka fantasi ini dibagi 2. 1. Fantasi aktif. 2. Fantasi pasif. Yang dimaksud dengan fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, perancang busana, pelukis, penulis, penari. Dan yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapannya. Contohnya melamun. Makanya jangan melamun sebab melamun tidak bermanfaat. Itu sedikit tentang pengertian fantasi. Nah, sekarang silahkan kalian baca dari halaman 44 sampai halaman 62. Silahkan rangkum, ambil yang penting-pentingnya saja. Apabila bertemu dengan warna biru yang bukan cerita, ada tulisan kotak info atau tidak ada tulisan tetapi warnanya biru, silahkan tulis apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi apabila bertemu dengan warna biru berisi cerita, itu hanya dibaca saja. Ya. Itu hanya dibaca saja apabila warna birunya wacana cerita. Yang harus diisi itu yaitu halaman 48, 49, 52, 53, 56, 55 istilah tabel A sampai D, 58, 52. Dari mana mengisinya? Pasti kalian bertanya, dari mana mengisinya? Yaitu mengisinya dari wacana. Wacananya berjudul Kekuatan Ekor Naga. Kekuatan Ekor Nataga halaman 45. Anak Rembulan halaman 47. Ruang Dimensi Alfa halaman 54. Berlian 3 warna halaman 56. Selain itu juga ada yang harus didiskusikan yaitu halaman 49. Silahkan isi. Sebelum ke sana, sebelum mengisi, silahkan diskusi halaman 49. Cari kelompoknya, setiap kelompok 5 orang. Ibu tidak akan menentukan, silahkan cari sendiri. Nah, kalau kalian sudah menemukan kelompoknya, silahkan kerjakan.
diisi, dijawab halaman-halaman tadi. Ya, diisi dan dijawab halaman-halaman tadi. Apabila kita berbicara tentang cerita, pasti cerita itu ada macamnya. Ada yang disebut cerita novel, ada yang disebut cerita cerpen, ada yang disebut cerita cerber. Cerber cerita bersambung, cerpen cerita pendek. Nah, kalau kita berbicara itu, pasti kita akan berbicara mengenai unsur intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah hal-hal yang mendukung cerita dari dalam. Selain unsur intrinsik juga ada yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Tetapi ibu tidak akan membahas unsur ekstrinsik, hanya akan membahas unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik cerita. 1. Ada yang disebut dengan tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide atau pikiran pengarang yang terdapat dalam sebuah cerita. Itu disebut tema. Tema adalah pokok pikiran atau cerita dasar atau topik yang dibicarakan. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan alur atau plot. Alur adalah struktur penyusunan kejadian-kejadian yang disebabkan oleh pelaku-pelakunya yang dipaparkan secara utuh dan tersusun, suatu cerita yang sistematis. Yang ketiga, ada yang disebut dengan penokohan. Yang dimaksud dengan penokohan adalah pelaku atau orang-orang yang bermain dalam cerita itu. Itu disebut penokohan. Terus yang keempat, ada yang disebut dengan karakter. Kalau yang disebut dengan karakter adalah sifat tokoh dalam cerita di sana. Lalu ada juga yang disebut dengan latar atau setting. Yang dimaksud dengan latar atau setting adalah tempat kejadian cerita itu. Tempat kejadian cerita yang sedang berlangsung. Itu sedikit tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Selain itu juga, apabila kita berbicara sebuah cerita, maka kita akan berbicara struktur. Kalau dalam sebuah cerita fantasi, strukturnya itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan orientasi, konflikasi, dan resolusi. Ciri dari orientasi atau isi orientasi biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi. Biasanya ciri isinya itu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Yang ketiga, resolusi. Ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, kalian silahkan cari dari wacana tadi ada Nagata, ada anak rembulan, ruang dimensi, lalu berlian. Silahkan cari mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk konflikasi, mana yang termasuk resolusi. Silahkan cari dari 4 cerita fantasi di atas.
Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di buku catatan ya, atau di buku tugas. Silahkan isi santai saja, jangan terburu-buru. Waktunya lama, 2 minggu, silahkan kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.